Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, kali ini saya akan memainkan pembukaan catur Sisilia dari sang Grandmaster misterius dari Amerika Serikat yang setelah dia menjadi juara dunia langsung menghilang dari dunia catur, teman-teman. Partai ini dimainkan oleh Bobby Fischer melawan James Sherwin di US Championship 1959. Dimulai dari E4, C5, kuda F3, D6, D4, dan di sini diterima oleh hitam. C kali D4, kuda kali D4, dan kuda ke F6. Kuda C3, A6, gajah C4, dan E6. Di posisi ini dari Bobby Fischer rokade, teman-teman. B5, gajah B3, B4. Tentu dengan B4 ini tujuan dari hitam ingin mengambil pion E4, teman-teman. Di sini kembali ke E1 dan ternyata dia tidak jadi mengambil pion E4 melainkan gajah ke D7. Gajah ke E3 tetap membiarkan pion ini diambil oleh kuda dan kuda C6 dijawab oleh hitam. F3 dijawab dengan gajah ke E7, C3, B kali C3, dan kuda kali C6. Gajah kali C6, kuda kali pion C3. Di posisi ini dari hitam langsung rokade, teman-teman. Benteng ke C1, dilanjutkan menteri ke B8. Di posisi ini, teman-teman, langkah sedikit kontroversi dimainkan oleh Bobby Fischer dengan menaikkan kuda D5. Jika di sini dipukul oleh gajah, tentu di sini hanya terjadi pertukaran. Walaupun di sini sekilas untung pion, tapi pada akhirnya tetap sama, teman-teman. Jika di sini dipukul oleh pion, maka ditahan untuk pion yang ditarget oleh menteri di B2, teman-teman. Kembali ke posisi di saat D5. Langkah partai dipukul oleh pion, teman-teman. Langsung benteng mukul gajah dan pion kali pion. Pion kali pion, menteri ke B5. Tidak langsung mengambil pion E4, melainkan mengancam benteng terlebih dahulu. Benteng ke B6 balik mengancam. Menteri E5 dan gajah ke D4. Setelah posisi terancam ini, menteri ini khawatir untuk diambilnya kuda oleh gajah. Tidak jadi memukul pion yang di E4, teman-teman. Dia melangkah G5. Menteri F3 dilanjutkan dengan kuda ke D7 dengan mengancam benteng di sini. Jika di sini, teman-teman, langkah sekilas bagus, gajah memukul pion, maka akan dipukul balik. Dipukul oleh menteri dan di sini raja ke-8 tentunya. H4 dengan mengancam perlindungan menteri ini, dan jika dipukul tentu adalah checkmate. Kuda E5 misalnya akan datang, benteng di sini diberikan, dan jika dia memukul menteri maka checkmate. Jika di posisi ini, teman-teman, benteng yang mukul adalah checkmate juga, teman-teman. Baik, ketika pilihan langkah itu dimainkan oleh putih, kembali ke posisi di saat kuda D7. Langkah Bobby Fischer lebih brilian, teman-teman, dengan turun ke B7. Kuda ke E5, menteri ke E2, dilanjutkan dengan gajah ke F6. Raja H1 dibalas A5. Gajah ke D5 di sini. Benteng aksi 8 dan gajah ke C3. Tidak memberikan ruang untuk benteng masuk, teman-teman, karena ingin diadu oleh hitam. Dibalas dengan A4. Benteng ke A7 dilanjutkan kuda G4. Langkah yang sangat unik dari kuda ke G4 ini, teman-teman. Di sini langsung dipukul pion yang di A4 oleh Bobby Fischer. Gajah kali gajah dan pion kali gajah. Benteng kali pion di sini dilanjutkan dengan benteng sekarang kali F7. Di sini jika dicek, teman-teman,
atau misalnya dipukul, maka di sini cek. Dilanjutkan dengan tutup, tetap akan mat teman-teman. Baik, jika di posisi ini teman-teman, dari hitam cek misalnya, apakah itu bagus? Maka dia akan sia-sia, karena di sini dibuka langsung cek. Tapi di sini masih ada tawaran untuk gajah ini dipukul teman-teman. Dan setelah gajah ini dipukul, tentu di sini unggul kualitas. Karena di posisi ini menteri harus bergerak, kalau tidak dia harus dipukul dengan pion teman-teman. Satu-satunya adalah begini langkah daripada hitam di posisi tadi. Baik, kembali ke posisi di saat benteng kali pion teman-teman. Langkah partai betul-betul dilakukan adalah cek. Tapi jawaban dari Bobby Fischer teman-teman bukan dengan benteng ditarik. Lebih jenius yang saya maksud tadi adalah menteri yang ditarik ke F1. Luar biasa. Jika dipukul ini tentu ancamannya seperti tadi adalah checkmate teman-teman. Baik. Dilanjutkan dengan langkah dari hitam dengan H5 teman-teman. Karena tahu ada kemungkinan mat. Dijawab dengan menteri kali benteng di sini dan menteri ke H4. Karena kalau dipukul, menterinya akan hilang teman-teman. Menteri ke H4 dijawab oleh hitam. Dan di sini langsung datang F8 benteng. H7 sebenarnya di posisi ini sudah boleh menyerah. Di saat posisi F8 ini teman-teman, jika dipukul, tentu di sini akan mat. Akan datang menteri C8, E7, benteng A7, F6 satu-satunya langsung checkmate. Kembali ke posisi di saat dipukul benteng ini teman-teman. Raja ke H7 masih dilanjutkan dengan H3. Di sini masih mencoba mencari celah dengan menteri G3 teman-teman. Mungkin berharap dari partai ini remis dari hitam. Pion kali kuda dan H4. Dilanjutkan dengan gajah ke 6. Di posisi ini dari hitam langsung menyerah teman-teman. Sebenarnya dari tadi pertukaran itu sudah boleh menyerah, tapi dia masih melanjutkan karena ini pertandingan partai klasik masih ada celah. Mungkin berpikir seperti itu dari hitam teman-teman. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Pembukaan Sisilia yang kedua ini teman-teman dimainkan oleh Bobby Fischer melawan Tan Cardoso pada tahun 1957. Dimulai dari E4, C5, kuda F3, D6, D4, C kali D4, kuda kali D4, kuda ke F6, kuda C3, A6, gajah C4 dan E6. Di posisi ini langsung rokade. Dijawab gajah E7, gajah E3, rokade. Pion yang di E4 ini teman-teman sekilas gantung yang hanya dijaga oleh kuda C3, gajah ke B3. Dibalas dengan kuda C6, F4 dan kuda K5. Dengan ingin mengambil gajah terangnya, menteri ke F3 teman-teman. Menteri C7, G4. Dibalas dengan kuda kali gajah, pion kali kuda dan benteng ke B8. Dilanjutkan dengan G5. Desakan di sayap raja ini susah untuk dihindari oleh hitam teman-teman, tapi diabaikan dengan menurunkan kuda ke D7 dengan maksud akan mengancam menteri jika didorong pion. F5 dijawab oleh Fischer dan datang kuda E5. Menteri G3, raja ke H8. Kuda F3 dan di sini diterima teman-teman. Benteng kali kuda di sini dilanjutkan dengan B5. Berniat untuk mengusir kuda sekaligus akan mengambil pion yang di C2 maksud dari hitam. Menteri ke H4 mengabaikan itu, dilanjutkan dengan E kali F5. Pion kali pion, menteri ke C6 dan benteng yang di A ke F1 teman-teman untuk melindungi benteng F3. Gajah ke B7 dengan target ketika benteng yang di F ini diangkat adalah checkmate. Gajah ke D4 dijawab oleh Fischer. B4. Setelah
di sini kuda ini terancam, teman-teman. Langkah yang sangat spektakuler dari Bobby Fischer adalah memukul pion sekaligus cek di G7. Jika di sini raja ke G8 misalnya, teman-teman, akan datang gajah ke D4 untuk disusul dengan menteri nantinya. Ketika benteng F ke E8, maka di sini menteri akan memukul cek. Pilihannya jika dia bergeser ke F8 adalah mat, dan jikapun dimakan adalah mat juga pada akhirnya, teman-teman. Tidak bisa ditutup dan sekaligus checkmate di sini. Kembali ke posisi di saat cek, langkah partai dipukul oleh raja. Menteri di sini langsung cek ke H6 dan raja ke H8. Dia sudah hitung ketika di sini didorong pion akan datang benteng, nantinya akan bergeser ke G8, teman-teman. G6 dijawab oleh Fischer karena tidak diberikan celah sama sekali di sini, teman-teman. Di sini pilihannya apakah dilindungi atau ancaman checkmate di sini tidak bisa dihindari. Di langkah ini, teman-teman, masih mau mengecoh dari kemungkinan akan mengadu menteri, maksudnya dari hitam. Dia cek ke C5. Benteng yang di F1 ke F2, teman-teman. Di sini dipukul pion yang di G6. Datang pion F kali pion, dan di sini, teman-teman, datang menteri ke G5 memaksa pertukaran. Solusi yang sangat bagus sebenarnya dari hitam, teman-teman. Menteri kali menteri di sini. Dan akhirnya gajah kali menteri. Langsung benteng yang tidak ada penjagaan dipukul. Setelah dipukul cek di sini, teman-teman. Benteng kali benteng dan benteng kali benteng sekaligus cek. Ini detik-detik menyerahnya dari hitam, teman-teman. Kuda yang di C3 sekilas di sini terancam yang harus dipindahkan. Sekaligus setelah cek ini akan diancam juga, bukan? Benteng yang di F8. Raja ke G7. Langkah partai, teman-teman. Satu langkah dari ini. Dari hitam menyerah. Baik. Kemana langkah yang membuat hitam menyerah itu? Adalah pion kali pion yang di H7. Di partai, teman-teman, di posisi ini dari hitam menyerah. Teknik yang sangat bagus di endgame ini, teman-teman. Jika di posisi ini raja memukul benteng, maka promosi menteri tidak bisa dihindari. Ini secara otomatis mutlak akan menang, teman-teman. Kalaupun ini raja ke F7, akan datang menteri H7 cek, gajah akan nganggur. Kalaupun dia ke F6, pasti dipukul, teman-teman. Baik, kemungkinan yang kedua, jika di posisi ini raja memukul pion, akan datang cek F7. Setelah lari kemanapun, dipukul gajah. Tentu walaupun beda kualitas di sini, pion ini 90% pasti jadi atau promosi. Apalagi kalah kualitas dari hitam. Makanya di posisi pion kali pion di sini menyerah dari hitam, teman-teman. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Di pembukaan Sisilia yang terakhir ini, teman-teman, ini yang sangat seru karena dia melawan dengan yang punya varian Sicilian Najov. Bobby Fischer megang buah putih dan Miguel Najov megang buah hitam. Tapi di sini variannya dirubah menjadi Adam Attack oleh Bobby Fischer. Dimulai dari E4, C5, kuda F3, D6, D4, C kali D4, kuda kali D4, dan kuda F6. Kuda C3 dijawab Bobby Fischer dan A6. H3, B5. Kuda D5, gajah ke B7, dan di sini langsung dipukul cek dengan kuda. Pion G di sini yang mukul kuda, teman-teman. Simpat dijawab oleh Fischer. Jika di sini gajah kali pion E4 akan tetap dipukul pion yang di B5. Kalau dipukul tentu di sini hanya terjadi pertukaran, teman-teman, karena harus cek. Dan ketika misalnya E5
dengan diancam terlebih dahulu kuda, maka di sini kuda ke E2. Dilanjutkan A kali B5 misalnya, kuda C3. Jelas di sini akan kembali lagi pion. Ketika dia kemanapun gajah C6 misalnya, di sini akan diminta kembali pion tersebut, teman-teman. Kalaupun di sini menteri K5 mengepin kuda, maka tentu dipukul terlebih dahulu. Setelah dipukul, baru rokade. Aman tentunya posisi pertukaran tadi, teman-teman. Kembali ke posisi di saat C4, teman-teman ya. Langkah partai, pion B kali C4. Gajah kali C4 dan gajah di sini baru mukul E4 dari hitam. Putih langsung rokade D5 benteng ke E1. Setelah diancam ini, teman-teman, ketika dia memukul gajah terang dari putih, tentu dia harus kehilangan gajah juga. E5 dijawab oleh hitam. Dan di sini langsung cek menteri ke-4. Kuda D7 dibalas dengan benteng, di sini diberikan atau ditukar kualitas dengan gajah, teman-teman. Diterima oleh hitam. Dibalas dengan kuda F5. Tentu langkah ini memperburuk keadaan atau posisi dari hitam, teman-teman, karena raja tersudut. Dilanjutkan gajah C5, kuda G7 cek. Raja geser ke E7, bukan ke F8, teman-teman. Kuda lagi cek ke F5 dan raja ke E8. Gajah ke E3 di sini. Menentang pertukaran dan diterima. Pion kali gajah, menteri ke B6. Langkah raja dari hitam ini sebenarnya, teman-teman, sedikit terjebak karena menerima tawaran pertukaran gajah tadi. Sekilas memang dia ada sedikit ancaman dua pion, yaitu pion B2 dan pion E3, tapi dijawab dengan benteng ke D1, mengabaikan langkah itu. Tapi di sini adalah mengancam kuda yang di D7. Benteng bergeser ke A7, dijawab oleh hitam. Benteng ke D6. Setelah menteri ini terancam, teman-teman, menteri ke D8 untuk menjaga kemungkinan dipaksa nanti kuda ini diambil. Menteri ke B3 dengan target F7. Di sini, teman-teman, jika dijawab dengan benteng F8 untuk melindungi, teman-teman, maka akan datang kuda cek G7. E7, menteri ke B4. Dan ini langkah yang sangat pelik. Raja terkepung. Kemanapun di sini langkahnya, menteri bisa hilang, teman-teman, dari hitam. Kalaupun dia misalnya ke C7, menghindar terlebih dahulu, akan datang C6. Jelas menteri tidak bisa ditolong. D8 dipukul menteri. Kembali ke posisi di saat menteri B3. Langkah partai, teman-teman. Dia betul-betul membiarkan pion F7 dengan menteri ke C7. Setelah mengancam benteng ini, teman-teman, langsung dicek oleh Fischer. Raja ke D8. Satu langkah dari ini, teman-teman, dari hitam menyerah. Kemana langkahnya? Adalah gajah ke E6. Di posisi ini dari hitam langsung menyerah. Kan masih ada kemungkinan cek atau seterusnya. Baik, kita analisa satu-satu. Jika di posisi ini menteri ke C8, teman-teman, akan datang menteri cek ke B6. Targetnya adalah benteng. Ketika dia dilindungi ke C7, maka di sini berubah menjadi menteri. Dan ketika raja bergeser ke E8, tidak berani dipukul misalnya, maka niat untuk mengambil menteri bisa berubah, teman-teman. Akan datang cek G7. Pilihannya hanya ke F8. Dan setelah ke F8, datang B4. Tentu di sini tidak ada jalan, adalah checkmate, teman-teman. Kemanapun raja atau perlindungan tidak bisa ditutup. Kalaupun ditutup itu percuma, teman-teman. Tetap checkmate. Kembali ke posisi di saat gajah ini di E6. Kemungkinan yang kedua, bagaimana kalau menteri ke B7? Jika menteri ke B7, akan datang cek. Menteri kali benteng, di sini baru ke B8. Lagi-lagi tetap ancaman checkmate. Satu-satunya hanya ditutup dengan menteri.
dan itu pun checkmate teman-teman. Kembali ke posisi di saat gajah E6, kemungkinan terakhir. Bagaimana di sini kalau misalnya menteri ini memukul benteng? Kuda kali menteri, raja C7, menteri D5, dilanjutkan dengan misalnya benteng ke D8, kuda F7. Untuk mengambil benteng ini teman-teman, terbaik misalnya kuda B6, C5. Tidak akan tertarik lagi dengan benteng ini teman-teman. Ketika ke B7, baru sekarang dipukul. B8, menteri kali kuda. Tetap di sini checkmate, dipaksa untuk ke A8 dan D5. B7 percuma, checkmate teman-teman. Makanya di posisi gajah E6, dianalisa bolak-balik memang layak dia untuk menyerah teman-teman. Kemungkinan yang terakhir, kalaupun dia mencoba mengalihkan perhatian cek, hanya dicukup dengan raja H2, sudah kalang kabut lagi dia. Kemana lagi? Harus mencari solusi ini teman-teman. Makanya di posisi gajah E6, sekali lagi hitam langsung menyerah. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.